Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh para santri yang di rumah, semoga selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas belajar jarak jauh ini. Ya, untuk malam kedua ini kita akan melanjutkan kemarin tentang fasal Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai, seperti biasa, bahwa kita akan selalu mengirimkan Fatihah, hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi satu kali dan kepada pengarang kitab. Dan itu perlu kenapa? Fatihah di sini dimaknai sebagai doa. Ya. Wasilah agar ilmunya barokah dan nyampe kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli silsilatihi wa ahli baitihi tahirin kiram. Radhiyallahu anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Ayo baca bareng Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa masih ingat kemarin siapa yang mengarang kitab Safina itu? Perlu kita kirim Fatihah agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang ngarang kitab Safina itu adalah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Sumail Hadrati Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i. Nafa'ana Allah bi'ulumi fid darin. Amin syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ke materi Safinah, materi Bismillah dan Alhamdulillah, dimohon kepada seluruh santri dibuka kitab kuningnya atau kitab yang ada pegonya. Ya. Nanti kalau sudah di sini kita akan boleh mereview lagi atau mengulang karena fasal yang ada dalam kitab Safina itu tidak akan pernah basi untuk dibahas. Untuk fasal tentang kirim Fatihah ini kepada Kanjeng Nabi, kepada Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, ada suatu cerita. Kiai Kaliwungu itu yang namanya Abah Soleh atau Abah Solihin pernah memberikan suatu hadiah fadilah Fatihah itu apabila misalkan contoh kita mau ketemu dengan Buya Mukromin di Kaplungan, silakan kirim Fatihah kepada yang dimaksud, yaitu Buya Mukromin ila hadrati ruhi wa jasadi Buya Mukromin Al-Fatihah. Boleh. Itu dimasukkan dalam kategori doa. Kenapa? Kita kepengen ketemu, insya Allah nanti akan diberikan sinyal oleh Allah untuk menunggu agar ketemu itu ada. Kepengen ada aja. Buya tahu-tahu nggak bisa pergi kemana-mana, ada keperluan apa gitu, supaya kita bertemu. Itu diantara fadilah Fatihah bisa dikirim kepada orang yang masih hidup dalam wujud doa. Difungsikan doa
minta kepada Allah agar dipertemukan, ya, ila hadrati ruhi wa jasadi Abu Mukromin misalkan. Atau misalkan kita punya guru yang masih hidup, misalkan yang di sini siapa gitu, saya pengen dapat ilmu beliau, bisa. Ila hadrati ruhi wa jasadi Kang Yusuf, nggak apa-apa. Al-Fatihah, saya pengen ketempelan ilmunya. Kenapa? Al-Fatihah itu secara arti ya pembukaan dari Al-Quran. Dan kalau kita minta semoga kita dibuka pintu hidayah dan pintu akal pikiran kita itu bisa masuk di sana. Semoga bermanfaat fadilah Fatihah ini. Baik, selanjutnya kita review tadi kemarin malam Kamis. Ya, pengajian ini hanya 20 menit aslinya. Semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kitab kuningnya dan kitab pegonya. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Kenapa bismillahi ngawiti ngaji ingsun? Karena kita mau ngaji. Kalau bismillahirrahmanirrahimnya mau naik motor, ngawiti numpak motor ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Jadi mananya ngintil, ngikut kemanapun. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifat Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Jadi di dunia semuanya dibelas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Kristen, mau Islam, mau kaya miskin semuanya dikasih rezeki. Mau yang picek, mau yang pincang, mau yang normal sama. Mau yang sholat, mau yang tidak tetap dikasih kasih sayang. Itu Rahman. Ar-Rahman ni kang welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin dan wong kafir ing dalam dunia. Ar-Rahman ni kang welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin dan wong kafir sama ya. Lalu Ar-Rahimi tur itu bahasa Salafiyah tur itu juga tur welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Jadi di akhir itu hanya Gusti Allah itu nyayang atau rohim mengasihi kepada orang yang beriman saja. Beriman. Jadi yang bisa memasukkan orang ke dalam surga itu imannya. Kalau sudah iman pasti dia melakukan Islamnya. Begitu. Banyak orang yang katanya Islam karena tidak iman, tidak melakukan ibadah itu imannya gak ada. Jadi sekecil apapun iman seseorang pasti akan ditimbang dan kurang jelas suara. Sekecil apapun keimanan seseorang oleh Allah akan dibalas dengan balasan yang setimpal yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas? Mungkin terlalu dekat. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim sudah. Setelah itu alhamdulillah kemarin kita review. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah. Puji atau memuji itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memuji, memuja itu hak Allah dan untuk Allah saja. Manusia tidak berhak dipuji. Karena kita memuji manusia itu hakikatnya memuji sang penciptanya, yaitu Allah. Rabbil alamina, Allah itu Rabbil alamina yang menguasai atau mengopeni, mengurus Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Kenapa orang Salafi bilang di sini wong alam kabeh? Makanya wong itu mewakili makhluk yang lain. Seperti ada jin. Kalau disebutkan panjang, Rabbil alamina kang mengerani wong lan jin salam kabeh. Dia dipahami sebagai umum bahwa Allah juga sayang kepada jin yang beriman. Atau yang tidak beriman juga sama. Jadi Rahman Rahimnya itu bukan hanya kepada manusia,
juga termasuk kepada makhluk yang lain yang terkena hukum ibadah. Bagaimana Kang Nejmi? Udah jelas no? Lanjut kita ke baris berikutnya. Silakan dilihat, dibuka di kitab kuningnya. Matanya baru 2 ini. Dan baru 2, yang lain sudah saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa bihi lan ing Gusti Allah. Wa bihi lan ing Gusti Allah. Nasta'inu nyuwun pitulung kula ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wa bihi lan ing Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula atau nyuwun pitulung kita minta pertolongan ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan pira-pira perkara agama. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ini menjelaskan tentang kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara umur dunya, beberapa perkara dunia, waddini dan perkara agama. Ya. Jadi wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin ini masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Ada di situ ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sholat, apabila kita sampai pada ayat itu, kita disunahkan dalam hati minta berdoa. Karena pada saat itu kita berdoa sangat dekat kepada Allah. Ya, di saat sholat itu iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Sebutkan dalam hati minta apa, itu ada dalam hatinya, memaknani bacaan Fatihah. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu. Wassalatu lan muga-muga tambahi rahmat. Wassalatu lan muga-muga tambahi sholawat, sama sholawat rahmat. Wassalamu lan paring keselamatan. Assalatu wassalamu ala ala sayyidina, moga tetap ingat saya Gusti kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, lan moga tetap ingat saya keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi, lan sahabat Kanjeng Nabi, ajma'ina hale sekabehane. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Itu adalah muqaddimah tentang fadilah sholawat. Semoga rahmat dan salam tersampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, washabihi lan sahabat-sahabatnya, ajma'ina
semuanya kita bahas. Untuk pembacaan sholawat ini sangat dianjurkan dan disunahkan untuk kita umat Islam. Yang menjadi persoalan adalah kenapa as-sholatu wassalamu, ya, semoga rahmat wassalam dan keselamatan, bukan keselamatan atau selamat dari bahaya, bukan. Salam kita kepada kanjeng Nabi itu bukan kita mendoakan Nabi supaya selamat, ya, karena Nabi adalah maksum dan sudah dijamin masuk surga. Jadi sholawat dan salam di sini kita mendoakan kepada kanjeng Nabi itu bukan. Kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Semoga Allah melimpahkan rahmat wassalam dan keselamatan ala sayyidina ing atas Gusti kita rupanya Muhammad kanjeng Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apabila ada teman kita yang menjadi anggota DPR atau menteri, apalagi menjadi presiden, itu sudah barang tentu teman-temannya pada berkunjung dan salam dan datang memberikan ucapan selamat, memberikan salut. Jadi apabila ada yang menganggap bahwa kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi sehingga menganggap bahwa Nabi itu masih perlu diselamatkan, tidak. Perlu dipahami bahwa salam di sini seumpama ada teman kita yang menjadi orang sukses, kita datang berkunjung dan mengucapkan selamat Anda telah menjadi orang sukses, atau selamat Anda menjadi anggota DPR, itu namanya salam salut. Karena kanjeng Nabi telah diangkat menjadi Rasul, kita sampaikan salam, wahai Nabi, engkau adalah Rasul junjungan alam. Dan kepada keluarganya juga kita selawat berserta salam sampaikan. Salam bukan mendoakan selamat, tapi dalam hal ini adalah kita selalu senantiasa merasa bahwa sholawat dan salam itu akan selalu tercurahkan kepada kita kembali, wa alihi wa sahbihi dan sahabat Nabi wa ajmaina halas kabehane. Yang ajmaina ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dimaknani bahwa semua umat kanjeng Nabi yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masuk dalam ajmaina. Itu adalah keluarga Nabi. Ajmaina di sini termasuk kita juga. Jadi kita yang membaca sholawat dan salam, kita juga yang merasakannya. Jadi tidak ada ruginya orang membaca sholawat dan salam sebanyak-banyaknya atau kapanpun. Diibaratkan begini, misalkan kita itu mengisi air di dalam tabung yang di atas kita menggunakan sanyo atau pakai apalah, kitanya berada di bawahnya, sedangkan bak itu atau ember yang di atas kita itu sudah penuh. Kita isi lagi dengan air yang kita isikan dari bawah, maka otomatis air yang berada di atas itu akan tumpah ke kepala kita atau kepada badan kita. Itulah gambaran baca sholawat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu sudah dirahmati dan sudah pasti selamat. Dan untuk membaca sholawat dan salam itu, kanjeng Nabi memberikan suatu jawaban bahwa sholawat dan salam itu saya kembalikan kepada yang membacanya. Padahal beliau sudah bukan wafat, pindah alam. Ya, kata Habibnya tidak boleh bilang wafat, pindah alam. Jadi kanjeng Nabi itu selalu menjawab sholawat dan salam kepada kita yang berada di seluruh dunia ini. Bisa, itu adalah bukan wilayah kita lagi, karena sudah waib, sudah
sampai dalam. Jadi kalau misalkan membaca sholawat dan salam, itu kita yakin bahwa itu adalah untuk kita, bukan untuk kanjeng Nabi. Semoga dapat dipahami. Oke, untuk hari ini jangan terlalu banyak materinya karena fadilah sholawat ini adalah inti daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya ada santri sendiri di rumah suka dengan alunan lantunan sholawat, dan perlu dipahami bahwa apa sih fadilahnya, apa manfaatnya, apa faedahnya. Membaca sholawat itu kalau dinilai dengan angka 100, maka yang 70 itu disimpan di akhirat dan 30 diturunkan oleh malaikat rizki ke dunia. Kalau anak santri yang belajar, insya Allah maka ilmu yang didapat dari 30% itu dengan membaca sholawat. Kalau untuk orang usaha, yang 70 sholawat disimpan di akhirat dan 30 diturunkan ke dunia dalam bentuk rizki yang melimpah. Ya, kalau untuk anak santri dapatnya ilmu nantinya. Semoga bermanfaat, berbanyak baca sholawat, dan hanya sholawat yang bisa begitu. Terbagi menjadi 2 dan itu sudah ada keterangannya. Ditabung 70 dan diwujudkan di dunia 30. Kalau para santri memperbanyak baca sholawat, insya Allah ilmu yang diinginkan menempel dengan izin Allah melalui wasilah sholawat. Sekian dari Kang Ucup ya. Di sini ada 3 mata. Semuanya ada berapa sih ya? Mungkin yang lain lihatnya nanti kalau sudah selesai biar langsungnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Wa'alaikum minkum. Salam untuk orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di belakangnya ada tambahan. Saya kasih tahu kepada adik-adik yang notabene mondok di NU, itu di belakangnya dikasih wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, dan walaupun terlambat silakan dilihat lagi video streamingnya setelah ini ditutup karena waktu menunjukkan jam 9 kurang 5 menit. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.